bagi Abyan. Hari ini kita kedatangan news anchor ganteng banget. Kita oh enggak ada. Gak usah jemput. Ngapain lo? Gak ada lagi jemput-jemputan. Riannya kan itu, gak ada. Langsung aja lah ya, gak usah berlama-lama. Langsung aja kita panggil Wahyu Wiwono. Itu tulisannya. Tulisannya Wiwono. Halo Mas. Mohon maaf Mas Wahyu Wiwono. Ya. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah, Aku fans baik. banget loh sama Mas Wahyu. Sama dong, saya ngefans sama semua di sini. Kalau yang gue tahu, cowok kalau ngefans gini nggak kayak Oh gitu ya, salah ya? Gimana kalau cowok? Oke, gitu. Baunya wangi banget. Aku tuh suka sama cowok-cowok yang wangi. Udah tadi baru bilang mau kawin. Gue nih, wangi kan? Kita berempat mengucapkan terima kasih. Udah. Kenapa sih kalau gue lihat-lihat mirip Dokter Dema tahu? Mas Wahyu Wiwono, seorang news anchor dan juga MC di kepresidenan. Kayak gimana sih kalau nge-MC kepresidenan? Kita lihat cuplikannya. Iya. Banget. Harusnya ini ada Mas Rian Ibram ya. Jadi biar Mas Rian Ibram bisa termotivasi gitu loh. Biar gak jadi host gosip dia jadi. Rian Ibram lagi nganterin kucingnya ke dokter. Enggak, dia minder soalnya ada Mas ganteng, ada Mas Wahyu. Proud of you loh Mas. Udah ganteng, pinter, benar. Bisa jadi MC kepresidenan yang kita tahu protokolernya pasti kan ketat banget kan. Iya, gimana ngomongnya? Ceritanya gimana ya? Ceritanya sih ya udah cukup lama juga gitu ya, beberapa kali memang terutama di 2 tahun terakhir ini kan memang Indonesia lagi jadi tuan rumah banyak event internasional ya. G20, kemudian kemarin 2023 ASEAN Summit gitu ya. Jadi ya pasti banyak banget tuh event-event internasional yang juga nggak selalu dihadiri sama presiden sih. Jadi keprotokoleran yang berbau-bau mirip istana itu sebenarnya walaupun nggak dihadiri sama presiden, kalau udah ada menteri itu semua mirip, hampir sama. Cuman ya pasti lebih ketat kalau ada presiden. Jadi ya memang biasanya kalau acara-acara yang dihadiri oleh presiden, terutama apalagi event internasional itu, ya diminta teman-teman yang biasa bekerja di belakang layar dan juga di depan layar di TV berita itu biasanya dapat ya privilege lah dan juga prioritas. Sama lah ya sama kayak debat-debat sekarang kan tuh ya. Capres. Gitu. Itu kan public speakingnya juga harus bagus banget, wawasannya juga harus luas. Ya. Luar biasa loh. Karena Mas Wahyu ini memang kan basicnya juga jurnalis ya Mas ya? Iya. Berapa lama Mas jadi jurnalis sampai akhirnya MC, news anchor, sampai sekarang jadi MC kepresidenan, MC wedding, MC apalah semua. Kalau nge-MC-nya sih kayaknya udah dari zaman kuliah udah nge-MC juga gitu ya. Tapi kalau secara profesi jadi profesional MC dan juga news anchor itu dari 2006. Jadi udah berapa tahun tuh? 18 tahun ya? Pengalamannya udah luar biasa banget ya. Umuran kita ya 18 tahun. Kesulitan apa Mas yang paling sulit atau paling deg-degan, paling nervous ketika menjadi seorang MC di depan presiden? Kalau tiba-tiba ada last minute yang berubah dari rundown, termasuk skripnya, itu aja sih sebenarnya. Kalau enggak sih, dadakan ya. Iya, bukan takut salah ngomong kalau misalnya biasanya ada pergantian nama. Yang paling tegang tuh nama. Misalnya nama kan nggak mungkin salah, nggak boleh ya. Kan nggak menghargai orang lain. Betul. Apalagi kalau udah namanya nama asing dan asingnya bukan ya yang negara-negara yang kita nggak biasa untuk pronounce. Yang gampang untuk bisa ngomong spellnya gitu. Iya itu dia tuh. Jadi harus benar-benar, gue nggak mau nih harus baca benar. Jadi kalau mau misalnya ada pergantian, pastiin dulu benar gitu. Iya. Jadi mau nggak mau harus agak bawel dan agak sedikit galak juga gitu kan sama yang di backstage gitu. Pasti sebelumnya kan nge-MC awal-awal pertama itu nge-MC di mana Mas? Paling awal-awal lah ya, yang paling sering itu dulu wedding, sama arisan ibu-ibu juga pernah kok gitu ya. Mas, nggak mau nyoba jadi host gosip gitu Mas? Atau mungkin mau jadi di sini Mas menemani aku Mas? Awal. Justru awal. Gantiin Mas Rian.
Rian, kalau misalkan Mas Rian lagi sakit. Tapi juga boleh. Tapi ada titipan netizen nanya. Siapa netizennya kalau boleh tahu? Ini makanya titipan Kak Karen ini mah. Mas Wahyu ini tuh masih single, berkeluarga. Titipan Kak Karen ini mah. Nanya beneran? Benar. Second account. Anak yang paling besar udah mirip-mirip sama Laura. Udah punya anak. Serius Mas Wahyu? Yes. Mas usia berapa katanya netizen? Ya. Tebak dong. Tebak dong. 35. 43? Oh dianya. Kakak Masnya. Berapa? 43? Di bawah setahun. 42. 42. Ih, seangkatan kita. Ya. Sama ya? Kita berdua 43. Cuma gue kurang brewok aja sih sebenarnya. Iya, besok brewok deh Mas. Kurang brewok sama itu tuh alis Mas. Tapi kalau sebenarnya karena basicnya Mas Wahyu ini juga seorang jurnalis yang suka liputan di lapangan, studio. Jadi itu juga lumayan bisa bikin cepat puter otak apabila tadi ya Mas ya. Banget. Karena udah kebiasa. Dan dulu pertama kali liputan waktu masih jadi mahasiswa tahun 2001 atau 2002 gitu ya, nyoba. Pertama kali jadi wartawan lepas, liputan infotainment loh. Liputan gosip. Wah, ini emang di lapangan banget gitu Dian. Cocok, tapi gak cocoknya udah ada pasangan. Sebenarnya kembaran mau manggil untuk acara TV apa acara pribadi? Tapi jangankan Dewi Persik yang mengomentari tentang MC kepresidenan ini banyak netizen yang mengomentari tentang Aduh, salah fokus kalau pembicaranya kayak gini nih. bukan lagi. Wahyu Wiwoho, ganteng maksimal. Ngefans banget dari dulu sama Mas Wahyu, ganteng banget. Itu sebenarnya pengawalnya Mas Wahyu kalau ada yang macam-macam hashtag mengaku. Benar. Ada hashtagnya tuh Kak. Mas Wahyu. Wah, Mas kita cobain dong Mas. Kalau misalkan biasanya kan kalau di kepresidenan tuh Mas Wahyu dengan wibawanya bisa berbicara di depan umum. Sekarang berbicara di depan kita dan penonton pagi-pagi Ambiar bisa nggak? Oke. Coba dong Mas. Gimana? Kalau lagi bacain berita ceritanya. Biasanya berdiri kan ya Mas? Oke. Ya, mantap. Berdiri dong. Sebentar ya buat Mas Audrey dan juga buat Laura dan Mama. Ini dipasin dulu ya. Ceritanya kan biar benar gitu. Oh iya benar. Sebenarnya itu biar kalau lagi ngebawain acara MC itu nafasnya nafas perut apa kerongkongan Mas? Namanya juga kan pengen tahu. Woi, sini deh. Biar tahu. Nafasnya keluar dari kuping. Karena biasanya lebih berat ya. Para hadirin. Iya, suara-suara perut ya istilahnya ya. Suara perut ya. Sama kayak penyanyi lah ya, pakai suara perut kan supaya lebih powerful dan lebih awet. Lebih kuat, nggak capek. Wah. Oke. Sabar ya Bang Opik. Iya. Silakan nemenin saya nggak jadi duet. Oke, baca ini ya. Oke. Good morning, ladies and gentlemen, excellencies, honorable participants. Welcome to the opening ceremony of ASEAN Parliamentary Assembly in Trans TV. Di Trans TV lah jadi tuan rumah loh. Lagi lanjut. Ya kan? My name is Wahyu Wiwoho and it is an honor to me to be your MC for today's event. But first and foremost, let us welcome. We'd like to express our gratitude to the presence of the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Joko Widodo. And also to all of you who attend this coolest show of Pagi Ambiar. Udah tahu ya begitu the coolest show langsung pagi-pagi Ambiar ya. And now, bentar dong, dihitung dulu ada peralihannya dulu. we welcome you, Dewi Persik. Thank you so much. I have some special for you pagi-pagi Ambiar. Baca! Lu baca! Baca! Hadirin, kami mohon untuk tenang sejenak.
Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan lumba-lumba. Ayo Bang Apik, ayo Bang Apik, Bang Apik. Yo, sama. Aja tahu loh. Bang Apik baca dong. Oke, good morning ladies and gentlemen. Bagus. Apa itu? Excellent. Honorable participants. Welcome to Welcome, selamat datang. Eset. Welcome Cengcing ya Babe. Bentar, kita bandingin ya. Tapi sekarang Bang MC kawinan, biasanya kan pantun dulu, gimana tuh? Kalau kawinan gimana kawinan? Selamat datang Cengcing ya Babe, para tamu semua selamat datang. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Pengantin biar tahu, dicium pakai kumis, 6 bulan masih berasa. Bagus, bagus. Lita Fernandnya gini nih, Lita. Jadi, kebayang sama kumis. Jadi kalau kita ngelihat Mas Wiwoho ini ya luar biasa banget, Bang Opik juga luar biasa banget. Pasti namanya jurnalis itu pasti punya pahit manis dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Kita punya nih artikelnya. Silakan duduk. Silakan Mas, silakan duduk Mas. Oke, pahit manis kehidupan Wahyu Wiwoho sepanjang karir menjadi jurnalis. Pahit manisnya kayak gimana sih Mas? Pengalamannya apa aja sih Mas? Pahit manisnya ya? Manis semua kayaknya. Ya ada sih ya, pasti ya. Suka duka pasti ada. Yang nggak enak pasti ada. Tetapi kalau buat saya sih dijadikan pembelajaran. Nah itu tadi juga suka. Nama. Yes, itu kan ya bukan duka juga ya. Cuman kan jadi pressure dan beban gitu. Pasti nggak enak. Tapi kalau nggak ngerasain jadi nggak belajar. Betul. Jadi buat saya sih gitu. Jadi nggak terlalu ambil pusing. Ini kayaknya diinget-inget nih jelek-jeleknya. Nggak. Cuman yang paling berkesan banget sih tahun berapa ya, 2008 atau 2009 kalau nggak salah, itu pernah lagi liput demo di DPR, depan DPR, terus kemudian kena gas air mata. Oh. Udah pernah belum kena gas air mata? Jangan sampai dong Mas. Kena gas hairspray mah paling ya. Bukan lagi, gue baru mau bilang. Mirip-mirip, pedesnya mirip. Sama ya? Mirip, tapi lebih pedes, perih, panas, gas air mata. dingin at the same time juga, aneh gitu rasanya pokoknya ya. Dan nggak bisa buka mata. Nafas juga jadi agak sesek. Jadi langsung lari itu nggak tahu nyari air dan nyebur lah ke kolam DPR, tahu kan? Tahu yang DPR naik tuh kan? Ya di tengah itu Mas. Di tengah itu. Nyebur lah di situ, cuci muka, ngerendam muka di situ. Ya. Semua hal bisa terjadi ya saat lagi bekerja. Tegang gitu kan, stressful, tapi kalau diinget-inget sekarang lucu juga ya kejadian itu sampai nyemplung ke kolam DPR. Kayak nggak ada yang pernah nyemplung ke kolam itu deh. Pengalaman, mahal harganya. Tapi kita mau dong Mas dikasih tips, trik. Karena sebenarnya gimana juga cara kontrol. Kan mungkin gini, kalau seorang komedian, misalnya kita nih bercanda, misalnya atau kita salah menyebutkan nama, kita bisa bercandain. Lagi. Bisa belokin. Caranya bisa kontrol diri supaya fokus lagi gitu. Kalau MC seperti Mas. Kalau di jurnalis tuh bagaimana Mas? Misalnya salah, kan biasanya suka ada yang bilang, maaf kami ulang, kan ada yang gitu. Ada. Kan belajar jurnalis ya Mas. Tenang sih kuncinya. Tenang ya. Iya, asalkan tenang bisa menetralisir nervousness gitu ya. Ya kalaupun ada yang berantakan jadi lebih mudah diperbaiki. Iya, pernah nggak sih Mas kayak mengucapkan sebuah kata gitu terus ternyata salah. Ribet gitu ya. Selepet terus pernah nggak terus pada waktu itu ketawa gitu, gimana? Pernah nggak atau pernah mungkin bisa mengontrol diri untuk stay gitu tetap? Pernah banget, kira-kira baru 2-3 kali perdana siaran di studio nyebut nama sendiri waktu closing program salah. Kok nama sendiri salah? Wahyu Wiwoho gitu kan ya, walaupun udah biasa tapi ketika itu muncul di depan kita ada kamera dan itu live, Jeremy Teti, enggak kan? Salahnya jadi jauh. Wiwoho-nya jadi belepotan aja gitu, Wiwo apa gitu. Iya. Dan ya udah karena ketawa waktu itu terus saya agak ketawa sedikit, tapi justru di situ belajar, kalau salah ya udah natural aja, ketawa sedikit terus tahan sebentar, diulang.
jadi deh bener gitu. Iya, tapi kan ketakutan yang paling besar jadi seorang MC sebenarnya ketika menyebut salah nama orang. Sama orang. Itu pernah terjadi? Enak, Ya namanya manusia, kita banget. kembali lagi ya, pekerjaan apapun pasti ada titik salah, titik lupa, itu wajar ya kan. Kali ini mah nggak salah nih, banyak iklan yang mau lewat kan. Tetap di Pagi